Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, silakan segala hal yang tidak terkait dengan agama, dengan PAI disingkirkan terlebih dahulu. Kemudian yang dikeluarkan adalah buku PAI, buku paketnya. Dan juga pastikan meja kita bersih, kursi juga bersih sebelum kita mulai. Baik, silakan salah seorang di antara Bapak tunjuk Lutfi untuk memimpin doa kembali pada Lutfi. Kita silakan. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Lutfi yang telah memimpin doa kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Baik, sebelum kita lanjutkan juga, Bapak ingin bertanya, siapa di antara anak-anak Bapak atau teman-temannya yang tidak hadir pada pagi hari ini? Siapa namanya? Jauhson dan ya, 2 orang ya. Oke, mudah-mudahan temannya yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Kalau dia izin, kalau dia sibuk, mudah-mudahan dia dimudahkan Allah untuk bisa hadir bersama kita. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang salah satu sumber hukum Islam. Minggu yang lalu kita belajar tentang Al-Quran, hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, pada hari ini kita akan belajar salah satu. Jadi Al-Quran sudah, hadis juga sudah. Ini ada salah satu dari sumber hukum Islam yang perlu Anda ketahui, yaitu kita tunggu, yaitu ijtihad ya. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Pelajaran kita nanti diharapkan setelah belajar Ananda bisa menyimpulkan pengertian ijtihad. Jadi Bapak harap Ananda bisa menyimpulkan pengertian ijtihad. Ijtihad itu apa? Kemudian yang ini, apa itu ijtihad? Nanti akan dibahas di kelompoknya masing-masing. Yang kedua, dalil tentang ijtihad. Kita itu sebagai sumber hukum Islam mesti ada dalilnya. Kemudian yang ketiga, kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam itu apa? Keberapa? Yang keempat, Ananda dapat menyimpulkan syarat-syarat ijtihad. Seseorang boleh berijtihad itu harus ada syaratnya. Ini akan kita bahas. Dan yang terakhir, Ananda dapat menguraikan metode ijtihad. Cara-cara berijtihad itu harus Ananda ketahui. Selanjutnya, belajar ini sangat penting sekali bagi kita umat Islam. Agar apa? Agar kita memiliki pedoman hidup yang jelas sehingga terhindar dari kesesatan. Ini berikutnya Nanda, setelah kita tahu tujuan belajar kita akan belajar nanti dengan berkelompok ya. Alhamdulillah kelompoknya sudah dibagi. Ada kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing kelompok itu akan Bapak beri LKPD. Jadi langkah-langkah pelajarannya sudah ada di sini. Semua kelompok membahas materi yang sama, tetapi untuk tampil mudah-mudahan bisa kita ikuti dengan baik. Ini LKPD yang akan Bapak bagikan. Jadi langkah pelajaran kita insya Allah sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak buat. Jadi lihat dan baca, pahami dengan baik, serta isi dengan benar. Silakan boleh buka buku, buka Google, didengarkan ya. Baik, disilakan untuk membuka LKPD-nya dan mengerjakan tugas-tugasnya. Jangan lupa nama kelompoknya. Ini juga nama kelompoknya, jangan lupa mengerjakannya. Jadi saling membantu ya antara satu dengan lain sehingga kita bisa tampil dengan maksimal.
Ini juga kelompok akhwatnya, kelompok perempuan, kelompok putri. Jangan mau kalah dengan yang laki-laki karena mereka dengan kita hari ini untuk belajar itu tidak ada bedanya. Sama-sama berhak untuk pintar, sama-sama berhak untuk sukses. Baiklah Anda semuanya, setelah Bapak kasih waktu untuk berdiskusi di kelompok masing-masing, sekarang saatnya untuk tampil mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 tampil dengan baik dan berdiri sehingga yang lain bisa mendengar dengan seksama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 akan membacakan pengertian ijtihad. Secara bahasa, kata ijtihad berasal dari kata bahasa Arab yang kata kerjanya jahada, yang artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Secara syar'i adalah mengerahkan upaya serius untuk melakukan pengambilan hukum syariat dalam dalil-dalil syariat, atau upaya yang sungguh-sungguh untuk mengusahakan produk hukum syariah baik yang akliyah atau nakliyah berdasarkan sumber-sumber yang sudah tetap seperti Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan lain-lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tepuk tangan untuk yang sudah tampil dengan baik. Yang lain simak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu dalil tentang ijtihad. Yang pertama itu Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri dan kepada. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka berbalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik untuknya. Dalil kedua yaitu berasal dari hadis berbunyi, sebelum mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah SAW berdialog dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bagaimana cara kamu memutuskan bila ada masalah? Aku akan memutuskannya dengan kitabullah. Bagaimana jika kamu tidak mendapatkannya di kitabullah? Aku akan memutuskannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana jika kamu tidak mendapatkannya di sunnah Rasulullah SAW dan tidak pula di kitabullah? Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan menyimpang dari keduanya. Kemudian Rasulullah SAW melakukan kepada Mu'adz dan bersabda, dengan puji Allah yang Maha Benar, taufik kepada utusan Rasulullah untuk melakukan hal-hal yang disukai Rasulullah. Adapun yang selanjutnya kedudukan ijtihad. Ijtihad menempati kedudukan sebagai instrumen hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus untuk kelompok 2. Syarat menjadi seorang mujtahid. Silakan. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang syarat-syarat ijtihad. 1. Islam berakal sehat dan dewasa. 2. Menguasai nas Al-Quran. 3. Mengetahui hadis-hadis yang terkait dengan hukum. 4. Mengetahui masalah hukum yang sudah menjadi ijma. 5. Mengetahui qiyas. 6. Harus menguasai bahasa Arab. 7. Mengetahui nafsik. 8. Mengetahui keadaan para ahli hadis dalam segi kekuatan. 9. Memiliki kecerdasan dan kemampuan dalam bidang pengambilan hukum yang dihasilkan dari pembelajaran. 10. Adil. Terima kasih kepada kelompok 3 telah tampil dengan baik. Selanjutnya Bapak silakan kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok 3 tentang syarat ijtihad. Ada? Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terasa suaranya supaya jelas. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3.
apakah boleh seseorang beristihad jika syarat-syaratnya tidak lengkap? Ya, sudah jelas pertanyaannya ya? Oke, silakan kelompok salah seorang menjawab jawaban dari pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Tidak boleh karena syarat istihadnya tidak lengkap. Tidak boleh karena syarat tidak lengkap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang membacakan metode istihad yang pertama, ijma yaitu kesepakatan mujtahid tentang hukum syara dari suatu peristiwa setelah Rasul wafat. Yang kedua, qiyas yaitu menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya. Yang ketiga, maslahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan di mana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu. Yang keempat, yaitu kebiasaan yang telah dikenal orang banyak dan menjadi tradisi mereka, dan tentunya tradisi tersebut adalah kebiasaan yang tidak dilarang. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tampil kelompok 4, maka selesai rangkaian diskusi kita untuk siang hari ini. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pelajaran. Simpulannya adalah bahwa ijtihad itu merupakan sumber hukum Islam apabila suatu kejadian, suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dan dalam sunnah atau dalam hadis baru dicari oleh para ulama mujtahid. Sebagai mujtahid itu tidak bisa semua orang kan? Itu punya syarat-syarat tertentu. Jadi tidak semua orang bisa berijtihad. Baik, selanjutnya Nanda semuanya sebagai penguatan tambahan bagi Nanda, ini mohon disimak ke papan tulis semuanya. Ini yang perlu Nanda perhatikan, yaitu bahwa ijtihad ini adalah memang suatu hal yang perlu dilakukan oleh ulama, apalagi seiring dengan perkembangan zaman, betapa banyak hukum kejadian yang tidak dibuat dalam Quran, sehingga MUI ataupun ulama perlu menetapkan hukum baru karena tidak ada hukumnya dalam Quran. Salah satu diantaranya Anda baca di kitab fatwa MUI ini, ternyata semuanya ada. Ini kalian bisa baca di perpustakaan, ini sudah ada semuanya di perpustakaan. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada siang hari ini, kembali pegang LKPD-nya, tulis refleksi pelajaran hari ini, bagaimana pelajaran kita hari ini. Kemudian untuk latihan, di akhir LKPD-nya tulis, untuk latihan Ananda akan Bapak kirim link Google Formulir seperti kemarin, seperti yang berlalu. Jadi Ananda bisa buka, bisa latihan bersama teman yang dari rumah. Jadi tidak sekarang kita kerjakan. Baik, silakan dikumpulkan LKPD-nya semuanya. Silakan dikumpulkan saya. Baik, siang hari ini diharapkan Ananda menyiapkan diri untuk pertemuan berikutnya, yaitu membaca buku, karena kita akan melaksanakan ulangan secara umum untuk pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Baik, kita baca doa penutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.